Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Eki Furkon SMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Transformasi Digital, dan perkenalkan saya Bintang Muhammad Akbar dengan NIM 111-210-218, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Baik, tanpa berbahasa-basi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi masa depan yang akan kita kulik lebih dalam, yaitu saya akan membahas mengenai bahan bakar hidrogen untuk masa depan. Oke, untuk selanjutnya, sebelumnya apa sih itu teknologi hydrogen fuel? Jadi, bahan bakar hidrogen merupakan bahan bakar tanpa emisi yang digunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik bersama dengan oksigen menggunakan suatu unit yang dinamakan dengan hydrogen fuel cell. Nah, mirip dengan baterai, sebuah fuel cell memiliki kutub anoda dan eh, katoda, yang mana hidrogen H2 itu serta oksigen O2 dialurkan kedua kutub berbeda tersebut. Nah, reaksi antara kedua kutub tersebut itu akan menghasilkan listrik serta uap air atau bisa disebut H2O. Nah, lalu sebelum kita lebih jauh membahas mengenai bahan bakar hidrogen, kita harus tahu dulu penemu bahan bakar hidrogen pertama di dunia. Jadi sebenarnya penemuan ini sudah pernah ditemukan pada tahun 1807 oleh Francois Isaac de Rivaz yang merancang mesin pembakaran internal yang berbahan bakar hidrogen pertama pada tahun 1965. Lalu Roger E. Billings yang saat itu masih menjadi siswa sekolah menengah mengubah model A agar dapat menggunakan hidrogen. Lalu bagaimana sih proses bahan bakar hidrogen ini? Jadi untuk prosesnya itu dia memiliki beberapa proses yang bisa dilaksanakan. Yang pertama, kita juga bisa menggunakan proses termokimia. Nah, beberapa proses termal menggunakan energi dalam berbagai sumber daya seperti gas alam, batu bara, atau biomasa untuk melepaskan hidrogen dari struktur molekulnya. Nah, dalam proses lain, panas dikombinasikan dengan siklus kimia tertutup menghasilkan hidrogen dari bahan baku seperti air. Lalu juga bisa menggunakan proses elektrolit. Jadi elektroliser menggunakan listrik untuk memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, teknologi ini sudah berkembang dengan baik dan tersedia secara komersil dan sistem yang dapat secara efisien menggunakan daya terbarukan yang terputus-putus sedang dikembangkan. Lalu juga bisa menggunakan proses pemisahan air tenaga surya secara langsung. Nah, proses pemisahan air secara langsung menggunakan tenaga surya atau fotolitik itu menggunakan energi cahaya untuk memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, proses ini saat ini masih dalam berbagai tahap awal penelitian, tetapi menawarkan potensi jangka panjang untuk produksi hidrogen berkelanjutan dengan dampak lingkungan yang rendah. Lalu, apa sih eh, manfaat dari bahan bakar hidrogen? Yang pertama itu manfaat dari bahan bakar hidrogen adalah nol emisi. Nah, karena dapat menghasilkan daya yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan berbobot multiton tanpa mengeluarkan gas rumah kaca yang berbahaya. Lalu efisiensi energi.
Salah satu kelebihan utama bahan bakar hidrogen dalam mobilitas tugas berat adalah efisiensi energi yang luar biasa. Nah, kendaraan bertenaga hidrogen memanfaatkan sel bahan bakar untuk mengubah gas hidrogen menjadi listrik yang kemudian menggerakkan motor listrik untuk menggerakkan kendaraan. Nah, proses ini menawarkan beberapa manfaat efisiensi dibandingkan mesin pembakar internal tradisional dan bahkan kendaraan listrik bertenaga baterai. Lalu mengurangi jejak karbon dioksida. Nah, hidrogen itu juga menawarkan jalur untuk mendekarbonisasi industri berat seperti produksi baja dan manufaktur kimia. Dengan mengganti proses intensif karbon dengan teknologi berbasis hidrogen, maka sektor-sektor ini dapat secara langsung signifikan mengurangi jejak karbon dioksida secara keseluruhan dan sejalan dengan upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Oke, sekian pemaparan materi terkait bahan bakar hidrogen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.